Kita akan pantau kondisi arus lalu lintas terkini. Ada jurnalis Kompas TV Medina Andas dan Gahniar Febrian di kawasan Semanggi, Jakarta. Di gerbang tol Paster Bandung ada Mita Handayani dan Reza Pratama. Kita akan ke Medina terlebih dahulu. Selamat malam Medina, bagaimana saat ini arus lalu lintas di tol dalam kota yang keluar Jakarta, Medina? Ya, selamat malam Ibrahim dan juga saudara. Betul sekali untuk arus lalu lintas di kawasan Semanggi, tepatnya di depan tol Semanggi 1 tempat saya melaporkan saat ini, memang untuk arus lalu lintasnya ini terpantau ramai lancar. Untuk yang mengarah ke arah Grogol, Pluit, Petamburan, Tanjung Duren atau Jakarta Barat begitu, ini memang terpantau masih ramai lancar seperti yang bisa dilihat di belakang saya saat ini untuk jalur arterinya. Namun jika kita berbicara mengenai ruas tol, ini memang terpantau padat merayap dan kepadatan ini juga sudah terjadi sejak sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan untuk arah sebaliknya yang mengarah ke arah Pancoran Tugu, Pinang Ranti hingga Gatot Subroto, baik yang di ruas tol maupun arteri ini memang terpantau juga padat merayap. Namun untuk arterinya ini memang terpantau ramai lancar untuk malam ini. Namun jika kita berbicara mengenai beberapa saat yang lalu ya Ibrahim dan juga saudara, memang tadi sempat turun hujan di beberapa titik di Jakarta, salah satunya di kawasan Semanggi, yang dimana ini juga menjadi salah satu penyebab kepadatan terjadi di kawasan Semanggi. Tidak itu juga, selain dikarenakan turunnya hujan dengan intensitas sedang, sekarang juga merupakan jam pulang kantor. Jadi walaupun memang kita sudah memasuki periode libur panjang dikarenakan hari Idul Adha yang jatuh pada hari esok, dilanjutkan lagi dengan cuti bersama, namun juga perlu diketahui Ibrahim dan juga saudara, memang untuk kawasan Semanggi ini merupakan salah satu titik rawan terjadinya kemacetan dikarenakan ini memang juga kawasan perkantoran begitu, ditambah lagi turunnya hujan dengan intensitas sedang di kawasan Semanggi yang membuat para pengendara ini tadi saya lihat memilih untuk menunduk sebentar, walaupun juga terlihat masih ada beberapa pengendara kendaraan bermotor yang memilih untuk tetap melaju dengan diguyur hujan begitu. Namun untuk saat ini memang terpantau masih ramai lancar begitu Ibrahim. Baik, dari tol dalam kota Jakarta kita bergeser langsung ke Bandung, Jawa Barat bersama dengan Mita. Selamat malam Mita, bagaimana pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Paster di musim libur panjang kali ini Mita? Ya, selamat malam Ibrahim. Ini apabila kalau dari gerbang tol Paster, ini dari arah Jakarta yang memasuki kota Bandung atau gerbang tol keluar dari Paster ini kondisinya masih lancar. Data dari Jasa Marga Tol Paster sendiri untuk exit tol dari Paster sendiri yang memasuki memasuki kota Bandung ini sampai dengan pukul 7 tadi malam ada sebanyak 15.220 kendaraan yang memasuki kota Bandung. Ini jika dibandingkan hari-hari biasa ini masih normal ini apabila diinformasikan dari petugas dari Tol Paster seperti itu. Nah, kalau misalnya yang keluar dari kota Bandung untuk menuju ke daerah Jakarta, ini memang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang memasuki kota Bandung. Ada sebanyak 11.400 kendaraan yang keluar dari Tol Paster. Namun Ibrahim dan juga saudara, kondisi di gerbang tol Paster ini walaupun memang kondisinya masih normal, tidak terjadi peningkatan, belum terjadi peningkatan. Untuk kondisi di dalam kota Bandung sendiri ini terjadi kepadatan lalu lintas seperti itu. Tadi apabila dilihat ini di tol Pasopati seperti itu, kondisi lalu lintas sendiri ini padat merayap. Dan di beberapa daerah di dalam kota kondisinya juga padat merayap. Ini diprediksi memang karena besok adalah hari Idul Adha seperti itu. Jadi para pekerja yang sudah selesai bekerja seperti itu hari ini melakukan mudik lokal seperti itu untuk merayakan Idul Adha bersama keluarga. Jadi memang untuk beberapa wilayah sendiri tadi kami mendapatkan informasi yang biasanya melakukan perjalanan dari daerah Cibiru sampai dengan daerah Gede Bage seperti itu yang biasanya ditempuh 30 menit. Tadi kami mendapatkan informasinya itu ditempuh dengan waktu 2 jam seperti itu. Dan untuk warga yang dari daerah Paster ke Cigadung seperti itu biasanya 1 jam, ini juga tadi ditempuhnya
2 jam seperti itu. Jadi memang untuk kepadatan sendiri di tol Paster ini belum terjadi peningkatan, sedangkan peningkatan justru terjadi di dalam kota Bandung. Dan memang untuk pihak tol juga memprediksi peningkatan atau yang memasuki kota Bandung melalui gerbang tol Paster ini akan dimulai pada esok hari setelah sholat Idul Adha. Seperti itu, Ibrahim. Baik, terima kasih Mita Handayani untuk laporannya langsung dari gerbang tol Paster Bandung. Sebelumnya ada Medina Andas untuk laporannya dari tol dalam kota Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.